Tekanan kompresinya 22 ya. Tekanan kompresinya ini 22 bar. Mesin ini kemarin sudah kita tune up, walaupun sebenarnya mesin ini harusnya turun mesin, tapi ini berhubung kita itu masih rame, bengkelnya masih rame dan jadwalnya masih penuh, turun mesin kita tunda sampai setelah bulan Maret. Nah, ini kemarin permasalahannya mobil ini adalah sering mati-mati. Nah, terus lemot. Nah, tetapi permasalahan lemot itu sebenarnya bukan dari ngobosnya, sebenarnya dari filter solarnya buntu. Seperti itu. Jadi filter solarnya buntu sehingga suplai solar terhambat. Dan apabila digas itu juga putih asapnya kalau filter solar itu buntu. Nah, ini mobil sudah kita tune up. Terus filter solar sudah kita ganti, tekanan kompresi kita ukur, tekanannya kompresi 22. Jadi itu sudah termasuk kondisi yang low tekanan kompresinya. Sehingga untuk dioptimalkan lebih lebih bagus lagi itu sudah tidak bisa karena asapnya sudah banyak dan tentu saja temperatur tekanan kompresi juga berkurang. Tetapi start pagi masih cegreng biasanya. Kalau bospom dan nozzle itu bagus, normal, tekanan kompresi 22, itu starter tidak kesulitan, teman-teman. Starter mesin Panther yang dalam kondisi ngobos di pagi hari, kilometer 291.000 kilometer odometernya. Ini mesinnya sudah ngobos, kompresi hanya 22. Starter pagi. Tidak sulit bukan? Nah, jadi mesin ngobos kompresi 22 itu belum tentu starternya sulit ya. Asalkan kondisi nozzle bospom itu bagus, itu starternya tidak sulit. Cuma ya ini mesinnya gedek, ini goyang. Seperti pincangan. Asap knalpot juga tidak begitu tebal, cuma baunya emang seperti kurang matang ya, seperti agak ada pedas-pedasnya gitu baunya itu, seperti bau solar ya. Maklum karena kompresi segitu, itu mesin masih dingin, panasnya otomatis masih kurang, makanya seperti ini. Mesinnya seperti ini, start paginya. Langsung kita lihat stikulnya langsung mengeluarkan asap atau enggak, kita lihat. Oke, sudah langsung mengeluarkan asap ya. Kompresi 22, start pagi, mesin belum panas, langsung mengeluarkan asap, tetapi starter masih segreng. Kalau dikendarai tenaganya masih lumayan oke. Nah, di sini kita merasakan ya, mobil dengan kompresi 22, mesin yang sudah ngobos, yang kategorinya itu juga sudah parah, Panther LS, itu ternyata kalau digas itu ternyata tarikannya juga ada yang masih jambak. Jadi kalau kondisi filter solar bagus, nozzle-nya bagus, bospom bagus, tekanan kompresi 22 mesin ngobos itu bisa bila dipakai jalan, ternyata tarikannya masih ada, jadi masih oke, seperti tidak seperti mesin ngobos. Jadi mesin ngobos itu bukan berarti mesin itu sudah lemot, tetapi ngobos itu adalah bocor kompresi, otomatis asapnya banyak, emisinya banyak. Nah, apabila mesin seperti ini diperbaiki, itu selain performanya meningkat, emisinya juga akan jauh berkurang. Jadi patokan ngobos itu bukan pada tarikannya kalau untuk mesin Panther 25, tapi adalah emisinya, gas buangnya, dan gas bocoran kompresi yang tinggi di mesinnya. Nah, ini akan kita bandingkan teman-teman, asap di stik oli antara pagi hari baru starter sampai setelah mesin dipakai 3 kilo. Ini kita sudah sampai di bengkel lagi.
Ini akan kita lihat lagi teman-teman seperti apa. Itu teman-teman, itu asap apa? Itu adalah asap dari ventilasi mesin ya. Itu seperti itu. Yang sudah dibuang ke udara luar itu mengeluarkan asap seperti itu. Kalau dari tutup isian oli dan spikuli itu seperti ini. Kalau mesin sudah berjalan 3 kilo itu seperti ini. Jadi ini tekanan kompresi 22 seperti ini. Pada saat mesin panas, asapnya seperti ini. Oke, seperti itu. Setelah mesin panas dipakai 3 kilo itu asap knalpot sebenarnya sudah hilang ya sepertinya. Nah, tapi ini kalau digas tentu saja tidak seperti ini. Tentu asapnya akan lebih putih kalau digas. Ini kalau stasioner emang tidak kelihatan asap, tapi kalau digas pasti akan asap. Coba akan kita lihat dan kita cek saat mesin ini jalan 3 kilo, asap knalpotnya sambil kita gas, ini akan kita cek. Jadi warna asapnya seperti itu kalau digas. Kalau mesin normal mungkin asapnya hitam, tapi ini agak keputihan dan abu-abu walaupun mesin sudah panas. Oke, jadi asapnya aneh ya, nggak hitam tapi hitam agak coklat. Jadi tidak hitam seperti kalau kompresinya bagus itu ya. Jadi hitam tapi ada coklatnya gitu warna asapnya. Jadi kemungkinan ya itu emang kondisi mesin seperti itu. Ini kondisi pembuangan mesin itu sudah dibuang ke udara luar. Kalau tidak dibuang ke udara luar itu membawa ulinya kebakar menjadi putih akhirnya. Nah, ini pembuangan mesinnya sudah dibuang ke luar. Jadi ventilasi dari PCV itu dibuang ke udara luar. Harusnya kan masuk ke sini. Nah, tapi kalau dimasukkan ke sini ini membawa uap uli. Uap uli itu banyak, akhirnya mengumpul di intaknya turbo, akhirnya kebakar pada saat start pagi. Itu menimbulkan asap yang tebal seperti fogging nyamuk biasanya. Makanya kalau pada Panther itu kalau emang ngobosnya sudah lumayan parah, itu daripada dimasukkan ke sini, ini lebih baik dibuang ke luar, karena selain itu juga berisiko runway seperti itu. Tapi kalau tekanan kompresnya itu bocornya belum terlalu, semisal masih di 24, itu lebih baik dimasukkan lagi karena akan membuat mesin menjadi bersih. Tapi kalau dibuang ke udara luar seperti ini akan uli tersebar di mana-mana, akhirnya kotor, sekitaran mesin kotor, nyiprat-nyiprat ulinya. Dan kalau dipakai di start idle, kadang di lampu merah itu di kolong mesin timbul asap yang risih, mengganggu dan menimbulkan pertanyaan dari pengguna lain seperti mesin yang sudah rusak parah gitu. Efeknya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah tekanan kompresi yang low itu tidak menyebabkan mesin sulit starter apabila masih di atas limitnya. Karena limitnya mesin Panther itu ada di 21. Kalau 22, 21 itu kadang masih lumayan starter masih enak. Tapi kalau sudah terlalu ngobos, semisal 18 itu emang kemungkinan agak sulit. Tetapi kalau masih di atas 21 itu masih relatif mudah dihidupkan, starter mudah, dan tenaganya juga masih kelihatan oke. Tetapi pokok permasalahannya mesin ngobos itu bukan pada itu. Jadi yang membuat risih itu bukan itu, tapi yang membuat risih adalah asap di tutup isian uli
dan asap dipstick. Nah otomatis kalau itu di situ sudah berasap, otomatis oli itu menjadi lebih cepat kotor, lebih cepat hitam, lebih mudah mengental, sehingga kita harus semakin rutin mengganti oli. Karena kalau oli telat-telat itu olinya seperti akan berlumpur karena debu pembakaran itu masuk ke karter, jadi seperti itu. Oke teman-teman, demikianlah sharing dari kami. Plus minusnya mesin ngobos, tidak ada plusnya, minus terus. Maaf, jadi tidak ada plusnya, jadi minus terus. Kekurangannya seperti itu. Walaupun mesin itu enak dikendarai, seperti nggak terjadi apa-apa, tetapi kenyataannya asapnya bisa mengganggu dan membuat risih dan membuat stres.